Nah, sekarang pada pertemuan keempat, kita akan menjelaskan tentang teori query lanjutan 2. Nah, di sini saya, Eri Triwijayanto, NRP 741103035, dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom, OCA. Tujuan pembelajaran pertemuan kali ini yaitu mengenal bentuk-bentuk pengembangan query SQL. Kedua, mengenal subquery pada banyak kolom. Dan ketiga, mengenal subquery pada from. Nah, apakah itu subquery? Subquery merupakan bentuk query lanjutan untuk pencarian data yang lebih kompleks. Subquery adalah statement select yang ditampilkan sebagai klausa dalam statement SQL yang lain. Subquery terdiri atas subquery inner query dan subquery atau outer query. Subquery yang dikerjakan lebih dahulu, eksekusi yang dikerjakan lebih dahulu adalah subquery atau inner query yang dijalankan sekali sebelum main query. Hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Nah, lanjutannya yaitu berikut adalah gambar penjelasan antara main query dan subquery, di mana main query adalah query utama yang ada pada SQL. Kemudian subquery adalah subquery sintak SQL yang berada di dalam main query, yang ditandai dengan kotaan biru pada gambar. Selanjutnya, berikut adalah contoh dari subquery. Query di samping akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu, kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui, dan pada ilustrasi gambar di samping, nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Kemudian, pada subquery pada banyak kolom, setiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Nah, gambar ini telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, di mana terdapat main query, kemudian ada where statement. Di dalamnya ada dalam kurung manager ID, departemen ID in, dan dilanjutkan subquery yang memiliki banyak baris dan banyak kolom. Nah, di mana setiap satu baris data yang ditampilkan pada subquery akan dibandingkan dengan baris yang dicantumkan pada query utama atau SQL utama. Nah, di sini 100 dan 90 akan dibandingkan dengan manager ID dan departemen ID pada outer query. Begitu pula dengan 102 dan 60. Selanjutnya 124 dan 50. Nah, inilah konsep dari subquery pada banyak kolom.
Nah, selanjutnya, perbandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa: yang pertama, perbandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery. Kedua, perbandingan tidak berpasangan atau non-pairwise subquery comparison. Nah, saya jelaskan pertama yaitu pairwise comparison subquery atau perbandingan dengan berpasangan. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174 dan bukan termasuk pegawai dengan nomor tersebut. Nah, contohnya seperti pada SQL yang ada pada sebelah kanan. Nah, di sini kita menggunakan seperti contoh yang sebelumnya. Nah, pairwise comparison ini ciri-cirinya yaitu memiliki pasangan yang akan dibandingkan. Nah, pada contoh ini, pasangan yang dibandingkan yaitu manajer ID dan departemen ID. Nah, kemudian saya jelaskan tentang non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan ID pegawai 174 atau 141 serta bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki ID pegawai 174 atau 141 dan bukan termasuk pegawai dengan ID tersebut. Nah, di sini dapat diketahui karakteristik dari non-pairwise comparison subquery. Nah, di sini jumlah yang dibandingkan tuh hanyalah satu dan masing-masing akan dibuat pada masing-masing atribut yang akan dibandingkan. Nah, pada contoh tersebut, kita akan membandingkan manajer ID dan departemen ID. Nah, di sini penulisannya secara terpisah, sehingga subquery yang ada sejumlah 2. Nah, inilah perbedaan antara pairwise comparison subquery dan non-pairwise comparison subquery. Nah, selanjutnya, subquery pada klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer atau tabel sementara. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Query menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja, yaitu pada contoh select last name, salary, departemen ID, dan B.sal AVG. Nah, di mana A kita peroleh dari tabel employees, sedangkan B kita dapat dari tabel temporer yang dihasilkan dari subquery yang ada di klausa from. Nah, inilah yang dimaksud tabel temporer yang dihasilkan dari klausa from, yaitu subquery, sehingga output yang ditampilkan akan seperti pada tabel pada gambar di atas, di mana terdapat atribut yang ditampilkan yaitu last name, salary, departemen ID, dan sal AVG. Selanjutnya yaitu latihan soal. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal.
Nah, di sini tabel yang digunakan yaitu tabel departemen, tabel employees, dan tabel job history dengan primary key pada tabel departemen yaitu departemen ID. Pada tabel employees memiliki foreign key yaitu employee ID dan foreign key departemen ID. Sedangkan pada job history tidak memiliki. Selanjutnya nomor 1, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Kita buka command prompt. Kita masukkan perintah select first name, department ID, salary from employees, where department ID, salary in select department ID, salary from employees where commission PCT is not null. Jika kita lihat hasilnya, maka akan keluar tabel dengan kolom first name, department ID, dan salary. Selanjutnya nomor 2. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Kita buka command prompt kembali. Selanjutnya masukkan perintah select first name, department name, salary from employees, department where department ID sama dengan employees, department ID and salary in select salary from employees where department ID in select department ID from departments where location sama dengan 1700. Jika kita lihat hasilnya, maka akan muncul tabel first name, department name, dan salary. Begitu juga data dari nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Selanjutnya, nomor 3. Membuat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kohar. Catatan, data Kohar tidak ditampilkan dalam hasil query. Buka command prompt. Selanjutnya, masukkan perintah select first name, hire date, salary from employees where salary in select salary from employees where last name sama dengan Kohar and last name tidak sama dengan Kohar. Jika kita lihat hasilnya, nah,
Jika kita lihat hasilnya, maka akan muncul data first name, hire date, dan salary dengan data employee dengan nama Lex, hire date 13 Januari 93, dan salary 17.000. Selanjutnya, nomor 4. Buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang namanya diawali dengan huruf T. Buka kembali command prompt. Selanjutnya, masukkan perintah select e.employee id, e.first name, m.employee id from employees e, select employee id from employee department d, location r, where department id sama dengan d.department id and d.location id sama dengan location id and city like %t, m, where e.employee id sama dengan m.employee id. Jika kita lihat hasilnya, maka tidak ada data dengan hasil query tersebut. Berikut adalah akhir dari sesi penjelasan pada teori keempat. Terima kasih atas perhatiannya.